mendadak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 026 Kalanggedabu, Kecamatan Rakit Kulit, Kabupaten Indragiri Hulu. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan mendapat manfaat yang baik pada kegiatan hari ini. Ya Allah, mudahkanlah kegiatan hari ini, lancarkanlah hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara berikutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 026 Kalanggedabu. Pada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa rahmat kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di SD kita yang sangat sederhana ini, yakni SD 026 Kalanggedabu. Kemudian setelah berkirim salam, marilah sama-sama kita ucapkan kepada kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan memperbanyak ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya pada kegiatan kita hari ini. Baiklah, kita masuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu CGP kita, yaitu Ibu Dini Bayanti SPD. Pada Ibu ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
ikan dengan perahu. Mantap. Bapak Ibu hadirin semua, jawablah salam saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa hadir ke sekolah yang kita cintai ini, SDN 026 Talanggedabu. Selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat, semoga di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 026 Talanggedabu dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru SDN 026 Talanggedabu yang berkesempatan hadir pada kegiatan kita pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti atau mendengarkan apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak selama ini, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Di sini saya tidaklah guru yang hebat, saya hanya sharing. Jadi kita sama-sama sharing apa yang saya dapat dari guru penggerak, saya sampaikan di sini. Ya Bapak Ibu, oke? Untuk semangat ya, untuk semangat pagi kita SDN dulu ya. Siap ya? Siap. Nah, clue-nya itu SDN-nya panjang dan pendek. Ini menguji kefokusan kita. Oke? Kita mulai ya. Yuk kita berdiri semua. Kalau nyanyi nyanyi, kalau panjang begini, kalau pendek begini. Nah, oke? Kita mulai ya. Oke, goyang. Goyang badannya. Goyang badannya. Ulang lagi. Apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru. Bapak Ibu, tentang budaya positif. Budaya positif. Apa Bapak Ibu? Budaya positif. Budaya yang bisa kita ambil contoh. Nah, budaya atau kebiasaan yang baik ya, yang ada di sekolah kita. Nah, itu benar sekali Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang menunjukkan nilai kebajikan universal yang berapa ke profil pelajar Pancasila. Nah, dalam materi budaya positif ini, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan yang kelima, segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Karena kita tidak ada list ya Bapak Ibu, jadi saya medianya seperti ini aja ya. Harap kita maklumi ya Bapak Ibu. Iya Ibu. Nah, disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran diri anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin ini nanti murid
dapat memahami, meyakini, menyadari tindakan yang dilakukan anak murid Bapak Ibu sesuai berdasarkan motivasi yang ada pada diri anak murid tersebut. Itu namanya disiplin positif. Kemudian yang kedua itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, dengan dorongan yang timbul dari seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya di sini, apa yang akan terjadi pada diri kita kalau kita melakukannya? Itu kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, di sini kita tuh apa ya yang saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu. Itu motivasinya. Yang ketiga, menjadi diri mereka yang inginkan, yang ada pada diri mereka sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kemudian menghindari ketidaknyamanan, hukuman, mendapat imbalan itu adalah motivasi eksternal dari luar. Sementara motivasi yang dari diri sendiri atau internal itu dari diri sendiri, itu dia menyadari apa yang dia dari dorongan diri sendiri, sesuai dengan keyakinan nilai yang mereka miliki. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut berikutnya Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Anda yakin itu pasti tidak akan nyaman. Kemudian murid dengan hukuman pasti murid akan takut. Secara itu bisa memaksa. Contohnya kita sama seperti saya juga. Pasti kita kalau kita kembali ke belakang, kita sering memberikan hukuman kepada murid kita ya kan. Jadi dari saya pun semenjak mengikuti guru penggerak ini baru menyadari apa yang kita lakukan karena murid kita itu memang butuh perbaikan gitu kan. Jadi di sini kita berproses. Berproses itu kan tidak mudah, membutuhkan waktu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Sementara kita sering memberikan penghargaan, ya kan? Nanti yang juara 1 dapat buku. Sebenarnya kalau semenjak dari mengikuti guru penggerak itu tidaklah bagus tuh, karena dia bersifat tidak efektif. Itu bisa anak bikin dia dapat hadiah, dia tidak membuat anak itu iri dia. Dengan identitas sukses ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya kan itu penguatan jangka pendek, perlu dimonitoring atau ditinjau. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kemudian yang kedua, yang konsep disiplin identitas sukses yaitu restitusi. Restitusi ini murid itu diminta bertanggung jawab atas sikap atau perbuatan perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah, mencari solusi. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi kalau yang gagal ada hukuman dan penghargaan. Kalau yang sukses ada konsekuensi dan restitusi. Lanjut ya, Ibu. Nah, di sini ada perbedaan. Contoh kasusnya siswa mencontek. Kalau dari segi hukuman tadi, itu guru menghukum murid hormat bendera. Atau misalnya lari lapangan. Itu adalah bentuk dari hukuman. Kemudian anak yang mencontek tadi, kemudian konsekuensi itu memberikan konsekuensi kalau anak itu mencontek diberi mengerjakan waktu, misalnya orang istirahat dia mengerjakan PR yang bukan mengerjakan PR, mengerjakan soal yang tadi kan mencontek ulang, tapi di waktu yang lain. Misalnya pas istirahat anak itu mengerjakan kelas, itu adalah konsekuensi.
Kemudian yang ketiga, restitusi itu menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka, murid menghormati dirinya. Nah, seperti itu dilakukan. Saya ada tugas kita disuruh membedakan mana konsekuensi dan mana hukuman. Ya, sebenarnya karena sebenarnya ada layar sebenarnya, karena kita tidak ada yang fokus, jadi saya ngeprint kertas satu-satu. Dibuat hukuman atau konsekuensi. Nanti saya tanya ke Bapak Ibu ya. Kenapa misalnya nomor 1 jawabannya hukuman? Kenapa bisa hukuman? Silakan Bapak Ibu dicermati dulu bacaannya. Udah siap? Udah. Oke. Yang tidak siap? Kalau konsekuensi apa? Konsekuensi dia sesuai apa yang dia yakini gitu. Kalau kita ini konsekuensinya ini gitu. Kalau dia seperti ini, dia hanya Iya, tahu dia akibatnya itu. Akibatnya tahu berarti ada dia. sebab akibat dia. Iya, udah ada siap? Boleh deh Bapak Ibu memberikan tanggapan tentang pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Ayo Bapak Ibu. Pak Edi? Boleh Pak Edi? Semua nih. Enggak lah, satu aja, nanti gantiin aja. Yang paling terakhir ya, boleh. Oh ya, karena guru PJOK kan ya. Boleh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tambah 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena dia mata pelajaran PJOK tugas, itu termasuk konsekuensi. Oh, ya. Tapi kalau misalnya itu bukan mata pelajaran PJOK, itu termasuk hukuman. Kenapa? Kalau dia PJOK, di situ ada olahraga namanya lari. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Edi. Selamat ya. Jawabannya ya benar sekali, jawabannya konsekuensi. Oke, boleh yang lain? Boleh nih? Oke, Bu Nur. Kata Bu Nur di mana? Membersihkan tumpahan air di meja tulis di atas meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk konsekuensi karena dia tidak sengaja, dan setelah tumpah dia tentu harus membersihkan apa yang telah terjadi oleh dirinya. Oke, bagus. Pasti udah paham ya apa yang hukuman, apa yang. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Contohnya begini, kenapa kita peraturan-peraturan menggunakan helm saat berkendara? Kemudian mengapa ada peraturan menggunakan masker dan cuci tangan? Kenapa ada peraturan seperti itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Atau ada yang mengemukakan pendapatnya? Menggunakan helm saat berkendara. Kenapa? Untuk menjaga keselamatan. Iya, menjaga keselamatan. Kemudian mengapa pakai masker? Iya, menjaga kesehatan. Benar sekali, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dari nilai keselamatan dan kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kenapa? Karena itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Dalam kita membuat keyakinan kelas itu harus dilakukan secara diskusi. Bisa nggak kira-kira kita membuat keyakinan kelas kita sendiri? Bisa tidak? Karena pembuat keyakinan kelas itu harus diskusi. Begitu juga kita libatkan, kita membuat keyakinan kelas kita masing-masing nantinya di kelas kita masing-masing. Kita mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas kita. Nah, kemudian itu keyakinan kelas ini dari menyusun kalimat peraturan atau kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif.
contohnya ini, kemarin kami telah membuat keyakinan kelas di kelas 4, 5, dan 6. Itu apa saja? Pertama saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas pada murid, kemudian berdiskusi curahan apa yang kesepakatan bagaimana yang mereka inginkan di kelas supaya menciptakan keadaan yang aman, nyaman bagi mereka. Nah, yaitu mengubah kalimat yang anak-anak buat tadi, seperti ada salah satu contohnya jangan mencontek, dilarang mencontek, itu diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya apa? Seperti jujur, mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya coba kita membuat keyakinan kelas agar nanti bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Kita mencurahkan kalimat kesepakatan apa yang ingin kita sepakati, yang ingin kita buat di kelas kita. Tapi dengan kata-kata, kan kalau keyakinan kelas dari kata negatif ke positif. Jadi kita buat dulu dari kata-kata negatifnya dulu. Nah, silakanlah Bapak Ibu buat dulu. Apanya ya? Tidak warna-warni ternyata. Salah ambil tadi negatif. Satu saja. Contohnya dilarang merokok, seperti itu. Satu saja. Kalimat satu saja. Banyak kata-kata yang kan kalau peraturan sekolah dilarang merokok, dilarang membuang sampah sembarangan. Nanti itu kalimat itu yang kita ubah jadi Berarti positif. ini kita buat kalimat negatif, langsung kita buat kalimat positifnya. Nah, kalimat negatifnya aja. Negatifnya aja. Ya, nanti baru kita ubah apa kalimat positifnya. Silakan Bapak Ibu. Buat keyakinan ya, boleh tempel sini. Kita membuat keyakinan kelas, boleh tempel di sini. Iya. Boleh juga. Bisa. Ini kebalik lah Bapak Edi. Harusnya. Tidak kan? Apa nggak apa-apa, bisa. Aman tuh, aman. Serius Bapak Edi kan? Ayo. Iya. Mana nih? Jangan, tidak boleh ribut. Apa gitu? Jadi yang terlambat itu sendiri. Jangan lambat tuh buat tepat waktu. Kita sama-sama isinya nanti. Kita bahas sama-sama. Yang terakhir, tidak boleh bercakap saat kesal pada teman. Nah, ini kalimat-kalimat ini kita rubah, membuat keyakinan kelas itu kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, kita ambil dulu yang pertama, jangan terlambat. Kalau jangan terlambat jadi kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh makan pada jam pelajaran. Karena itu sama dilarang menyalahkan teman, dilarang tidak boleh ribut. Tiga kata ini bisa kita buat jadi satu kalimat positif.
kalimat positifnya menghargai teman. Ataupun ya, dan guru lah ya, maksud gurunya ya. Nah, sudah dapat kan? Lanjut, ada lagi tadi dilarang mencontek. Itu kita ubah jadi kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Jujur. Jujur. Apa lagi selain dari jujur? Mandiri. Percaya diri. Mandiri. Tidak boleh bercanda besar. Kalau itu berarti Berkata sopan. sopan santun ya. Oke, sopan atau sopan santun. Iya, betul sekali Ibu. Sopan. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu harus mudah diingat dan tidak perlu banyak sebenarnya. Sedikit saja sudah dipahami murid dan dilaksanakan sama murid. Kita buat yang panjang nih tapi tidak dilaksanakan. Nah, jadi keyakinan kelas itu selain jadi sedikit mudah dipahami, dia harus dilaksanakan. Cuma juga kita buat keyakinan kelas tapi tidak dilaksanakan. Nah, jadi dari kalimat tadi dapatlah 4 kata positifnya. Yaitu yang pertama, datang tepat waktu, menghargai teman dan guru, jujur, percaya diri sendiri, dan sopan santun. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Ini boleh kita terapkan di kelas kita. Nah, tapi kita caranya kita berdiskusi dulu sama ibunya Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari ini tadi ada nggak Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau paham? Paham ya? Paham ya? Alhamdulillah paham ya. Kalau tidak paham tanya saya. Kenapa nih tidak paham? Oke, kita lanjutkan dari sedikitnya ya. Yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ternyata ada 5 posisi kontrol menurut Diana dan Mosel. Yang pertama, penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai teman. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Rasa bersalah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Sebagai teman. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Posisi teman. Naren, Bapak Ibu, dari video yang kita simak tadi ada berapa tadi? Posisi kontrol guru 5 ada. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, kita kembali ke diri kita. Selama ini di posisi manakah kita, Bapak Ibu? Ada yang satu, ada di posisi paling banyak ya kan? Termasuk saya, masih banyak kita melakukan di posisi penghukum. Secara tak kita sadari, kita juga membuat rasa bersalah sebagai teman. Nah, posisi penghukum ini adalah kegiatan konsep dari disiplin yang gagal. Kemudian yang pemantau sebagai teman, dan ini ada konsep disiplin yang sukses. Itu baik. Konsep penghukum ini ya Bapak Ibu, itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, kata yang saya katakan tadi, fisik atau verbal. Dia menjalankan posisi penghukum secara bersalah ini. Biasanya guru bersuara lembut. Nah, sudah itu pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan mereka berasa bersalah dan rendah diri. Kemudian sebagai teman,
melalui persuasi. Kemudian sebagai pemantau, aku memantau itu berarti kita mengawasi. Kita yang masih mengontrol murid. Kemudian ada di posisi manajer, di mana di sini di posisi manajer ini guru dan murid itu mencari solusi, menanyakan keyakinan, bagaimana cara merubahnya, apa saja yang kamu lakukan, solusinya bagaimana, terus tuh kapan mau diterapkan, nah seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini saya ada kasus, nah sini saya ada kasus apa gitu? Silakan Bapak Ibu baca kasusnya. Ini ada Anto dan Dino bermain di lapangan basket. Lanjutkan lagi, bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan salah apa? Di mana dia kalimat yang menstabilkan identitas pada kasus yang kita bacakan tadi? Kita bahas tadi ya. Di mana? Ini Bapak Ibu, namun Dino memikirkan cara lain untuk lebih efektif karena Dino merasa saat ini berada di ruang sekolah. Daripada kamu marah, coba pikirkan cara efektif yang lain kamu lakukan. Contohnya gini, kayak saya lakukan kemarin, memvalidasi dengan cara itu sama anak murid. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, itu adalah memvalidasi tindakan salah. Tidak apa-apa. Kita menanyakan alasan kepada murid kenapa mereka melakukan itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ada kita memberikan penguatan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini apa keyakinan kelas kita? Kamu tahu kan keyakinan kelas apa yang melanggar? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Dari kesalahan tadi, murid bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Paham ya Bapak Ibu? Semoga yang kita lakukan hari ini bisa mempengaruhi kita. Kesimpulannya, kebiasaan positif melahirkan lingkungan yang positif yang akan membentuk budaya positif. Semoga kita kedepannya bersama-sama menciptakan budaya di sekolah dengan berproses. Karena tidak bisa hanya saya sendiri yang melakukan, kita harus merangkul pemangku yang ada di sekolah kita. Oke? Lebih dan kurang semangka. Jangan lupa membeli selasi. Dari tadi saya berbicara. Salam bahagia dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dili tadi dapat memberikan motivasi, semangat bagi kita yang belum mengikuti CGP ini. Dan materinya pun sangat menarik sekali. Bapak Ibu, inilah tadi rangkaian kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Sebelum saya menutup acara kita, saya ingin membacakan pantun. Karena tadi dibuka dengan pantun, maka saya tutup juga dengan pantun. Saya nanya ya, Pak. Bunga mekar di perbukitan, Cakep. sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.